Salat adalah perintah Allah, berjamaah adalah sunnah baginda Rasulullah. Ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada setiap kita. Di luar sana banyak saudara-saudara kita, tapi belum Allah Subhanahu wa taala pilih untuk bisa datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah. Allah masih pilih kita dan mengistiqomahkan kita dalam ketaatan amal-amal agama. Saya hormati Bapak DKM, Bapak Ustadz, dan jamaah sholat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya belajar ya Pak, belajar untuk mengulang-ulang, membicarakan, mengagung-agungkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud ingin menggurui atau ingin memberitahu bahwa Bapak yang mungkin lebih tinggi ilmunya. Di sini saya ingin belajar bagaimana berbicara tentang kebesaran Allah. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita, langkah kakinya kita menuju rumah Allah ini semata-mata bukan karena sehat badan kita, Pak. Bukan karena keluangan waktu yang kita punya. Bukan karena banyaknya harta benda yang kita telah usahakan. Tetapi bisa duduknya kita, bisa sampainya kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah mutlak kasih sayang Allah kepada setiap hamba. Maka inilah cara Allah mengasihi siapa-siapa yang Allah hendaki. Dialah Allah, Zat yang Maha Menciptakan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk yang kurang lebih 18.000 makhluk, Pak. Mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Allah Subhanahu wa taala ciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, Pak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya ini tanpa bantuan satu orang makhluk pun, Pak. Tanpa material-material. Dengan mengatakan kun, jadi, fayakun, maka jadi. Bahkan hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kata-kata kun fayakun pun Allah mampu menciptakan apapun yang Allah kehendaki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dialah Allah Zat yang Maha memelihara. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya beserta isinya, Allah Subhanahu wa taala juga memelihara, Pak, apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala memelihara seluruh ciptaannya ini lagi dan lagi tidak tanpa bantuan makhluk satupun, Pak. Allah Subhanahu wa taala memelihara makhluk dari yang paling kecil sampai yang besar, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Allah Subhanahu wa taala pelihara. Ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana harus kita sadari Allah, kesehatan, perniagaan yang kita usahakan, terus istri yang soleh, anak yang soleh, istri yang soleha, anak yang soleha. Ini tidak luput daripada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, yang dimana semata-mata kita ini tidak ada daya upaya untuk memelihara diri kita sendiri pun kita tidak mampu. Allah. Maka di sini Allah menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah lah yang Maha memelihara, yang patut untuk kita sembah, yang patut untuk kita agung-agungkan. Harus kita sampaikan ini diulang-ulang, sampaikan ke orang-orang, kenalkan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah yang berkuasa di muka bumi. Dialah Allah dialah Allah Zat yang Maha memberikan rezeki. Allah Subhanahu wa taala
setelah menciptakan, Allah pula yang memelihara. Dan tidak lupa juga Allah Subhanahu wa taala sertakan rezeki-rezeki. 50.000 tahun sebelum kita dilahirkan, Allah sudah tentukan rezeki masing-masing kita. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala mampu memberikan rezeki baik kepada orang di luar Islam maupun orang beriman, baik orang yang kerja maupun yang tidak kerja, baik orang yang sakit maupun sehat. Semua Allah beri rezeki dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, asbab-asbab yang kita buat, pekerjaan, perniagaan, ini adalah syariat. Salah satu bentuk syariat kita untuk mendapatkan rezeki. Tetapi perkara hasil itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya kejayaan, kesuksesan, kebahagiaan umat manusia di dunia maupun di akhirat Allah telah tetapkan. Yang namanya ditetapkan tidak bisa dirubah-rubah. Kalau diletakkan bisa digeser-geser, Pak. Tapi kalau sudah ditetapkan tidak bisa dirubah-rubah. Allah telah tetapkan kebahagiaan manusia ini hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan seluruh makhluk beserta di mana dia akan bahagia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ikan, maka kebahagiaannya ada di dalam air. Apabila ikan ini mencoba-coba keluar daripada ketetapan Allah, maka pasti dan pasti dia akan binasa. Begitu juga hadirin yang mulia, Allah Subhanahu wa taala ciptakan cacing. Allah tetapkan kebahagiaan cacing ini hanya di dalam tanah. Apabila sekali-sekali cacing ini mencoba keluar daripada ketetapan Allah, maka pasti dan pasti dia akan binasa. Begitu pula hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, Allah tetapkan kita masing-masing ini manusia kebahagiaan hanya dalam mengamalkan agama secara sempurna. Apabila kita mencoba-coba keluar daripada ketetapan Allah, tidak mau mengamalkan ini agama, pasti dan pasti kita pun akan binasa. Baik di dunia yang sementara maupun nanti di akhirat yang selama-lamanya. Siapapun dia, mau orang kota, mau orang desa, mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang kantor, mau petani, apabila dia mau mengamalkan agama, pasti dan pasti Allah akan bahagiakan hidupnya di dunia maupun nanti di akhirat selama-lamanya. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengamalkan agama secara sempurna, kita membutuhkan keyakinan yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita mengeluarkan keyakinan-keyakinan terhadap makhluk di dalam hati kita, bahwasanya yang meyakinkan kebahagiaan datang dengan kekayaan, kebahagiaan apabila memiliki istri cantik, kebahagiaan apabila memiliki sawah yang banyak, kebahagiaan apabila diterima kerja di kantor yang besar. Ini adalah kebesaran-kebesaran makhluk yang harus dikeluarkan ke dalam hati kita, dari hati kita, dan hanya memasukkan kebesaran Allah ke dalam hati kita. Meyakini bahwasanya perkantoran, istri cantik, sawah yang luas, harta benda itu tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Tetapi apabila Allah telah ada di hati kita, pasti dan pasti kita akan bahagia di dunia yang sementara maupun nanti di akhirat yang sama. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka penting Pak untuk kita belajar mengulang-ulang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada anak istri kita, melatih-latih kepada ahli keluarga kita, agar bagaimana mereka terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar bagaimana mereka bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan,
sampai nanti datangnya pemutus nikmat, Allah. yaitu kematian. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk pentingnya perkara ini maka kita perlu Pak, sebagaimana orang-orang sukses terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Apabila kita berbisnis, maka kita akan belajar sama orang-orang yang sukses dalam bisnis di bidang itu. Dalam perkara agama sudah ada Pak orang-orang sukses, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Allah. Mereka mati-matian Pak, mengorbankan harta diri, waktu, bahkan nyawa mereka Pak, Allah. agar bagaimana agama ini sampai kepada kita saat ini Pak. Sekarang banyak yang tidak mengetahui Pak, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah beli harta diri dan waktu kita dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana kita mencontoh-contoh para sahabat yang telah sukses menyampaikan agama dengan cara berkorban Pak. Tidak ada cara lain, yaitu dengan mengorbankan harta, diri dan waktu yang telah Allah titipkan kepada masing-masing kita. Maka untuk pentingnya perkara ini semua bersedia insyaallah. Dengan melakukan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari kebodohan saya sendiri. Untuk Bapak DKM, Bapak Ustadz dan para ahli masjid Miftahul Jannah, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya pada DKM telah diterima untuk belajar mengislah diri, memperbaiki diri kita, menjaga sholat berjamaah, menjaga baca Quran dan lain-lainnya. Dan apabila ada kekurangan, kesalahan dari kami, tolong dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Karena kami masih belajar Pak, masih belajar bagaimana untuk mengamalkan agama. Dan kami juga akan senang sekali apabila Pak DKM dan Bapak jamaah dari Miftahul Jannah berkunjung ke Bekasi Pak. Nanti kita bertemu lagi di sana, kita ngobrol-ngobrol lagi, nanti bisa lihat-lihat Bekasi kayak gimana Pak nanti di sana. Allah. Pak, nanti apabila Bapak ada waktu, boleh Pak nanti berkunjung Bekasi. Alhamdulillah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kifaratul majid. Subhanallah bihi, subhanallah bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amir mau nambahin ya? Cukup Pak. Panjang. Panjang.